Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dalam belajar, dan tak lupa untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Pagi hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kelas 8, bab yang pertama dengan judul Hidup Beriman. Sebelum kita belajar, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang hidup beriman. Berikan kami hikmat, kepandaian, dan juga kecerdasan, agar kami dapat memahami materi ini dengan jelas dan terang ya Tuhan. Tidak hanya sebagai pengetahuan, namun juga kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Hidup beriman. Bahan dari kitab suci untuk materi pagi hari ini. Yang pertama adalah di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama atau ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dari firman Tuhan ini dengan jelas dan terang bahwa walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya apa yang kita harapkan. Yang kedua, Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini dijelaskan lebih jelas lagi bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita beriman akan sesuatu, maka perbuatan kita juga harus menunjukkan iman terhadap sesuatu hal tersebut. Kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka hidup kita juga harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Ini adalah nasihat atau surat Rasul Paulus kepada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nasihat atau surat Rasul Paulus kepada Timotius yang menceritakan bagaimana Rasul Paulus telah memelihara iman dengan baik. Dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dia mengakhiri tugasnya selama ada di bumi ini dengan baik. Sampai akhir hayatnya. Dan ini menjadi contoh teladan yang bagus sekali bagi kita orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pendahuluan, stimulus pertanyaan. Yang pertama, apa itu iman? Yang kedua, mengapa kita harus beriman? Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Pengertian iman. Iman menurut perjanjian lama. Iman adalah berpegang teguh akan keyakinan yang dimiliki akan suatu hal yang dipercayai. Karena hal itu dapat dipercayai dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Dan kata berpengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Jadi di dalam perjanjian lama kita bisa simpulkan bahwa iman dalam perjanjian lama itu adalah percaya dan berpengharapan kepada sesuatu hal, yaitu kepada Tuhan yang dapat dipercayai dan diandalkan di dalam kehidupan percaya kita. Pengertian iman. Iman menurut perjanjian baru. Iman menurut perjanjian baru adalah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam diri kita masing-masing. Dan menerima perkataannya atau firman-Nya sebagai Injil kebenaran yang kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, tadi dalam perjanjian lama, sekarang dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru,
Pengertian iman adalah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Dan menerima perkataannya, menerima firman-Nya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga menerima perkataannya atau menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai kebenaran yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman dan percaya menurut Niftrick dan Boland. Yang pertama, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Jadi dasar kita beriman adalah percaya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini Ibrani 11 ayat 6. Yang kedua, iman harus terus tumbuh di dalam hidup kita dan kita pun harus memelihara iman sampai akhir hidup kita. Nah, iman ini harus bertumbuh. Kalau iman ini tidak bertumbuh, maka ini akan mati. Kalau sudah mati, pasti kita akan menjauh dari Tuhan. Kita tidak akan percaya lagi kepada Tuhan. Iman dan percaya. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab. 2 tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama dan 2 tokoh Alkitab dari Perjanjian Baru. Yang pertama adalah Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 ini diceritakan bagaimana Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nuh sangat bergaul akrab dengan Tuhan. Nuh sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan mengasihi Nuh dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang akan menampung Nuh berserta dengan keluarganya. Karena pada saat itu orang-orang sesamanya Nuh moralnya rusak, penuh dengan kekerasan dan sangat menentang Tuhan. Dan Tuhan marah dan ingin menghanguskan atau menghancurkan bumi ini. Hanya Nuh yang Tuhan kasihi karena Nuh akrab dengan Tuhan. Nah, Nuh membangun bahtera sesuai dengan ukuran yang Tuhan tetapkan, dan Nuh juga mengumpulkan hewan-hewan yang Tuhan perintahkan untuk nantinya dimasukkan di dalam bahtera tersebut. Nuh melakukan semua perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Jadi tidak ada sedikit pun yang miss atau melenceng. Nuh melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti yang Tuhan janjikan kepada dirinya atau yang seperti Tuhan perintahkan kepada diri Nuh. Setelah Nuh selesai membangun bahtera, Nuh beserta dengan keluarganya dan hewan-hewan yang Tuhan tetapkan untuk dibawa, maka turunlah hujan selama 40 hari 40 malam dan air bah itu menghancurkan bumi ini. Hanya Nuh beserta dengan keluarganya dan hewan-hewan yang Tuhan sudah tetapkan untuk dibawa yang selamat. Nuh beriman dan percaya kepada Tuhan yang dapat diandalkan. Yang kedua, Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan dari tanah Ur Kasdim untuk keluar dari sanak saudaranya menuju tanah perjanjian. Pada saat Abraham dipanggil, Abraham tidak memiliki anak karena istrinya mandul. Namun Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki anak. Abraham menunggu 25 tahun. Janji tersebut akhirnya digenapi. Abraham memiliki anak dan Tuhan pun memberikan tanah perjanjian kepada keturunan dari Abraham. Nah, ini adalah 2 tokoh Alkitab yang beriman dan percaya kepada Tuhan, yang dapat diandalkan, percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan menepati janjinya tepat pada waktunya.
Kemudian yang ketiga kita akan belajar dari perempuan Kanaan, ini dari tokoh Perjanjian Baru, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan ini mempunyai seorang anak dan kerasukan setan. Dia datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan supaya anaknya ini disembuhkan. Namun Tuhan tidak menghiraukan perempuan Kanaan ini. Bahkan murid-muridnya ingin mengusir perempuan Kanaan ini. Namun perempuan Kanaan ini tetap terus memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus, tetap terus berharap kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan pun berkata kepada perempuan Kanaan ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Namun perempuan ini menjawab, benar Tuhan, namun seekor anjing memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan memperhatikan iman dari perempuan Kanaan tersebut, dan Tuhan pun menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan tersebut. Karena imannya yang begitu besar, imannya yang terus-menerus, dia memohon belas kasihan Tuhan untuk pertolongan bagi anaknya. Yang keempat, perwira di Kapernaum. Ini tokoh yang kedua dalam Perjanjian Baru. Seorang perwira di Kapernaum yang sangat memperhatikan anak buahnya. Ketika anak buahnya sakit keras, dia mencari pertolongan. Tua-tua Yahudi mendengar hal ini, dan dia pun memohon kepada Tuhan Yesus untuk menolong perwira tersebut. Karena perwira ini adalah seorang yang baik hati dan menolong di dalam pembangunan rumah-rumah ibadat. Tuhan mempunyai belas kasihan terhadap perwira tersebut. Namun di tengah perjalanan menuju rumah perwira tersebut berkata, tidak layak Tuhan datang ke rumah saya. Hanya katakan saja, maka anak buah saya pasti akan sembuh. Imannya luar biasa. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaannya. Anak buahnya sembuh. Nah, ini adalah 4 tokoh Alkitab yang luar biasa. 2 Perjanjian Lama dan 2 Perjanjian Baru yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan melakukan apa yang Ia janjikan, dan Tuhan pun memberikan apa yang mereka imani di dalam kehidupan mereka. Tugas yang pertama, Anda baca sekali lagi dengan seksama tentang tokoh-tokoh Alkitab di atas, atau yang tadi sudah kita bahas, yang mempunyai iman yang teguh sesuai dengan ayat-ayat Alkitab yang ada. Kemudian ceritakan manakah yang menggambarkan sikap iman dan percaya kepada Allah, dan manakah yang dapat menggambarkan bahwa iman orang percaya dibangun berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Tugas yang kedua, carilah 2 buah cerita di internet, 1 cerita tentang memiliki iman yang benar dan 1 cerita tentang memiliki iman yang salah. Kemudian bacalah dengan seksama dan teliti dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Kemudian hitunglah ada berapa jumlah kata iman di dalam Ibrani pasal 11 tersebut. Dan menurut Anda, mengapa kata iman terus diulang-ulang? Nah, jadi Anda akan baca dengan teliti, kemudian Anda hitung ada berapa kata iman. Dan menurut Anda, mengapa kata iman ini terus-menerus diulang di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Memelihara iman. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Ia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah.
berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah, memiliki penguasaan diri, sabar, dan tabah dalam penderitaan. Itulah cara Rasul Paulus memelihara iman, dan pengalaman ini ia bagikan kepada Timotius, anak rohaninya. Memelihara iman. Yang pertama, menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18, perlengkapan senjata Allah adalah 1. Ikat pinggang kebenaran, 2. Baju sirah keadilan, 3. Menggunakan kasut kerelaan dalam memberitakan Injil, 4. Perisai iman, 5. Ketopong keselamatan, dan yang keenam pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kemudian memelihara iman adalah dengan berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berdoa di dalam segala waktu di dalam roh, dan berdoa juga untuk segala orang kudus. Di sini katakan tak putus-putusnya untuk terus-menerus berdoa. Memelihara iman selanjutnya adalah doa menjaga relasi orang beriman dengan Allah menjadi semakin akrab, sehingga Allah semakin dikenal. Dengan doa, kita dapat mengetahui apakah kehendak Allah dalam hidup ini. Jadi doa itu adalah kita membangun relasi diri kita dengan Tuhan. Semakin sering kita berdoa, semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita semakin mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita dekat, maka Tuhan akan sangat senang terhadap diri kita. Namun kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini sangat penting. Jadi kita harus terus-menerus membangun relasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Tugas yang ketiga, yang pertama adalah pilihlah salah satu tokoh Alkitab yang ada dalam bacaan Daniel pasal 3, kemudian Matius 26 ayat 20 sampai 25, dan Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kemudian temukan dan catat apa yang dilakukan tokoh itu dalam memelihara iman. Tulis komentar ya Anda mengenai tokoh tersebut, yaitu apa yang Anda kagumi dari dirinya. Bacalah. Yang kedua, bacalah Matius pasal 17 ayat 20. Apa artinya memindahkan gunung dengan iman kita? Dan berilah 5 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ayat hafalan, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 6 dan Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Demikian materi kita pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami boleh menyelesaikan materi tentang hidup beriman. Biarlah materi ini sangat mengena Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami memahami tentang hidup beriman. Apa yang kami percayai Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan, kami harus percaya dan berharap hanya kepadamu di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup beriman ini akan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.